Perkenalkan, nama saya Jerimeto Honan Marcelino Manurung. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan mengerjakan soal dari mata pelajaran Matematika Perminatan untuk memenuhi ujian praktek keterampilan. Yang akan saya kerjakan yaitu nomor soal 4 dan 5. Berikut penjelasan videonya. Untuk soal nomor 4 itu diketahui titik 1, P berada pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2Y sama dengan 0. Persamaan lingkaran dengan pusat 1, P dan menyinggung garis PX plus Y sama dengan 4 adalah. Untuk itu kita bisa tulis 1, P X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2Y sama dengan 0. Nah, di 1 ini kita sebut sebagai X, P ini kita sebut sebagai Y. Maka menjadi 1 kuadrat ditambah P kuadrat min 2P sama dengan 0. Kita bisa tulis lagi jadi P kuadrat min 2P plus 1 sama dengan 0. Nah, ini tuh kita bisa faktorkan. Kita faktorkan menjadi P min 1 sama dengan 0. Maka didapat P sama dengan 1. Sehingga titik 1, P itu menjadi 1,1. Sehingga di sini kita bisa jadi persamaan lingkaran dengan pusat 1,1 dan menyinggung garis PX plus Y sama dengan 4. Karena P-nya ini 1, jadi X plus Y min 4 sama dengan 0. Kenapa X? Karena kan P-nya itu kan 1 ya. 1 dikali X ya 1X. 1X itu sama aja dengan X. Jadi X tambah Y min 4 sama dengan 0. Dan ini kenapa jadi min 4? Karena 4 itu pindah ke kiri. Nah, dari sini tuh kita bisa tulis, kita gambar maksudnya. Jadi ada lingkaran, di sini ada titik pusatnya yaitu 1,1. Lalu ada garis nih yang menyinggung nih di sini. Set. Itu garis X plus Y min 4 sama dengan 0. Untuk mencari persamaan lingkarannya, kita butuh pusat dan jari-jari. Di sini kan pusatnya 1,1. Namun jari-jarinya tuh belum diketahui. Maka kita bisa cari menggunakan rumus jarak antara titik ke suatu garis, di mana misalnya titiknya itu X1 dan Y1 dan garisnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, maka kita gunakan rumus D sama dengan mutlak AX1 ditambah BY1 ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat tutup mutlak. Nah, di sini tuh X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 1. Maka A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan min 4. Kenapa bisa begitu? Karena kan tadi di sininya kan A-nya itu kan X-nya itu kan 1, Y-nya itu 1 dan C-nya itu kan min 4. Ini yang ini nih. Nih kan X-nya 1, Y-nya 1, C-nya itu min 4. Nah, jadi kita tulis di sini A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan min 4. Maka jari-jarinya yaitu R sama dengan D mutlak 1 ditambah 1 min 4 per akar 2 sama dengan mutlak lagi min 2 per akar 2. Ini jadi sama dengan 2 per akar 2. Karena kan kalau dimutlakin kan ini jadi min tuh negatif, kalau dimutlakin jadi plus ya, positif ya.
Jadi di sini 2 per akar 2. Nah, ini kita bisa rasionalkan lagi. Dikali akar 2 per akar 2. Maka hasilnya dapat sama dengan 2 akar 2 per 2. 2 akar 2 per 2. Nah, itu tuh. Ini kan dicoret-coret. Maka R sama dengan akar 2. Lalu kita gunakan persamaan umum lingkaran. Apa sih di persamaan umum lingkaran itu? Rumusnya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX plus BY plus C sama dengan 0. Dimana rumus pusatnya itu min 1 per 2A, min 1 per 2B. Kita sudah dapat pusat lingkaran itu kan 1,1 ya pusatnya ya. Maka 1,1 sama dengan min setengah A, min setengah B. Nilai A-nya itu kan sama dengan min 2 ya. B-nya sama dengan min 2 nih. Nilai A-nya sama dengan min 2. B-nya sama dengan min 2. Nah, yang itu kan udah ketemu A sama B-nya. Lalu kita cari C. Dengan cari C-nya itu gimana? Cari C-nya itu dengan rumus jari-jari. Jari-jarinya R sama dengan, ini rumusnya nih, 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat min C. Nah, tadinya kan sudah diketahui ya akar 2. Maka R-nya kan tadi akar 2 tuh. Yang ini nih, akar 2. Maka akar 2 sama dengan akar 1/4 min 2 kuadrat plus 1/4 min 2 kuadrat min C. Nah, min 2 kuadrat itu kan kalau dikali jadi 4. 4 dikali 1/4 itu 1. Ini juga sama ya. 2 kuadrat kalau dikali min 2 kuadrat kalau dikali itu kan dipangkatin kan 4 ya. 4 dikali 1/4 1. Jadi akar 2 sama dengan akar 1 ditambah 1 min C. Nah, kedua ruas ini kita bisa kuadratin nih. Maka akarnya hilang, dicoret set hilang tuh. Jadi 2 sama dengan 2 min C. C sama dengan 0. Nah, kemudian nilai A, B, dan C-nya itu kan kita udah ketemu. Maka kita masukin aja ke persamaan lingkarannya, yaitu menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X min 2Y sama dengan 0. C-nya tidak kita tulis karena C-nya itu kan sama dengan 0. Nah, jadi itu jawabannya yang ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Soal nomor 5 itu, seorang dokter melakukan tindakan pemeriksaan denyut nadi pasien. Hasil dari pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa setiap hampir mendekati 2 detik, jumlah denyut nadi pasien dinyatakan dalam fungsi Ft sama dengan 2T kuadrat min 8T plus 8 per 1 min cos dalam kurung T min 2. Dengan T adalah waktu berdenyut dalam nadi. Berdasarkan hasil riset para ahli, denyut nadi normal sekitar 60-100 kali per menit. Jika denyut nadi melebihi ambang batas normal, maka pasien terkena serangan jantung. Lakukanlah analisa apakah pasien tersebut berisiko terkena serangan jantung. Oke, soal nomor 5 ini termasuk dalam materi limit. Karena di sini dinyatakan bahwa setiap hampir mendekati 2 detik, jadi kita tulis limit T sama dengan T mendekati 2. Ini. Sama dengan limit. Oke. 2T kuadrat min 8 plus 8 plus 8
per 1 min cos dalam kurung T min 2. 2 ini bisa kita keluarkan. Nih 2 ini bisa kita keluarkan jadi sama dengan limit T mendekati 2 T kuadrat min 4 plus min 4T plus 4 per 2 sin kuadrat setengah T min 2. Ini tuh bisa kita dapatkan dari mana sih? Untuk penyebut kita ubah dulu yang ini dengan identitas trigonometri, yaitu cos A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah A. Lalu bisa kita faktorkan menjadi sama dengan limit T mendekati 2 itu 2 dikali T min 2 per 2 sin setengah T min 2 sin dikali sin setengah lagi T min 2. Karena kan ini tadi yang rumus identitas trigonometri kan cos A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah A ya. Jadi kita ini dikuadratin hasilnya jadi kayak gini. Nah, ini tuh bisa kita coret karena sama. Nah, untuk T min 2 ini kita bisa ambil koefisiennya nih, yang ini nih. Yang ini bisa kita ambil koefisiennya nih. Yang ini kita bisa ambil koefisiennya. Yang ini nih. Kita ambil koefisiennya. Nah, yang itu bisa kita ambil koefisiennya. Sehingga kita dapatkan 1/1 dikali 1/1. Hasilnya yaitu 4. Nah, kita bisa simpulkan berdasarkan perhitungan denyut nadi pasien yaitu 4 kali per 2 detik. Per 2 detik yang ini. Maka jika dalam 1 menit itu sebanyak 120 kali. Di soal kan denyut nadi normal sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Sedangkan pasien tersebut 120 kali per menit. Pasiennya 20 kali per menit. Maka pasien tersebut kita bisa simpulkan beresiko terkena serangan jantung. Berarti beresiko terkena serangan jantung. Kasihan juga ya. Oke. Itu penjelasan dari soal nomor 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.